Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan hantar kami di dalam kebaktian minggu di dalam akhir tahun ini. Kiranya Tuhan memberikan firman, memimpin kami untuk merenungkan apa yang harus kami gumulkan, melihat kembali ke belakang sepanjang tahun ini dan melihat ke depan apa yang Tuhan mau pimpin kami. Kasihanilah hamba-Mu dan berkatilah setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Setiap kali kita mendengarkan istilah akhir tahun, akhir hidup, akhir zaman selalu menimbulkan satu perasaan yang mendalam. Itu sebabnya orang-orang selalu membicarakan atau memperhatikan yang namanya akhir, perkataan terakhir, kata-kata terakhir, last words. Dari kehidupan orang-orang besar, perkataan-perkataan yang terakhir selalu diperhatikan. Di antara perkataan terakhir yang diucapkan oleh manusia, saya percaya adalah perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan perkataan yang paling terkenal. 7 kalimat yang diucapkan sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib merupakan kalimat yang sangat terkenal. Kalimat-kalimat itu bukan hanya kalimat-kalimat yang penting, tetapi juga memberikan kepada kita satu pemahaman akan apa yang menjadi perhatian atau konsentrasi atau fokus atau penekanan daripada seseorang sebelum dia meninggal dunia. Di saat-saat yang paling menderita dari kehidupan Tuhan Yesus, kita melihat Tuhan Yesus memikirkan firman Tuhan. Tahu dari mana? Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus mengutip Mazmur 22, mengutip Mazmur 31, perkataan Daud. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu adalah kutipan dari Mazmur. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu juga adalah kutipan dari Mazmur Daud. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berdoa. Di saat yang paling menderita, Dia berdoa. Ya Bapa, ampunilah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Di dalam saat yang paling sulit dia berdoa. Kita bisa meneruskan terus kalimat-kalimat yang kita renungkan dari perkataan terakhir Tuhan Yesus. Salah seorang pelukis yang sangat fenomenal yaitu Vincent van Gogh adalah seorang pelukis dari Belanda yang sangat terkenal. Di Belanda, di kota Amsterdam ada 2 museum yang sangat penting. Kalau kita pergi ke Amsterdam, kita harus mengunjungi 2 dari sekian museum yang penting. Satu adalah Rijksmuseum, di mana Dutch Master, lukisan daripada orang-orang penting Belanda seperti Rembrandt berada di Rijksmuseum. Tetapi sekarang ini menjadi lebih populer adalah museum daripada Van Gogh. Perkataan yang terakhir dari Van Gogh sebelum dia meninggal, dia berkata, "The sadness will last forever." Kesedihan akan terus sampai selama-lamanya. Dia mengucapkan kalimat ini setelah dia menembak dirinya sendiri 2 hari sebelum dia meninggal pada tahun 1890. Dan orang memberitahu adik kandung dia, yaitu seorang art dealer namanya Theo van Gogh. Dan dengan kereta api Theo sampai di tempat tinggal daripada Van Gogh di Prancis Utara beberapa jam sebelum dia meninggal. Dan di saat yang terakhir, seorang adik bicara kepada kokonya. Theo berkata kepada dia, "Kami akan mati-matian mengusahakan supaya kamu sembuh. Dan berharap kamu tidak lagi sedih, berharap kamu tidak lagi putus asa, berharap kamu tidak lagi seperti ini." Lalu Van Gogh menjawab dengan kalimat yang terakhir, "Kesedihan akan terus berlangsung selama-lamanya. Kesedihan akan terus ada selama-lamanya." Vincent van Gogh melewati hidup yang penuh dengan depresi dan kesehatan mental yang memburuk dan pertikaian yang tidak mudah. Dia memperoleh seorang guru lukisan yang hebat, Mauve, tetapi dia bertengkar. Dia punya seorang teman baik yang juga pelukis yang sangat terkenal, Paul Gauguin, juga dia bertengkar. Sejak masih muda, dia sudah melewati hidup yang tidak mudah. Bapaknya seorang pendeta, dan dia suatu waktu jatuh cinta kepada seorang sepupu, yaitu sepupunya sudah menikah tetapi kemudian menjadi janda.
Dia jatuh cinta kepada sepupunya. Tetapi sepupunya yang dia rasa begitu senang bicara dengan perempuan ini. Sepupunya berkata, tidak akan pernah saya menikah dengan kamu. Seperti sayatan yang mengiris perasaan dia. Seperti tombak yang menusuk hati dia. Kalimat itu sudah mulai menggoncang apa yang dia rasakan. Dia masuk sekolah teologi, tidak diterima. Dia masuk sekolah misi, gagal. Banyak kegagalan di dalam hidup. Membuat dia menjadi seorang pelukis yang sangat miskin. Dan berakhir dengan kehidupan seksual bersama dengan seorang prostitut. Di mana perempuan itu akhirnya juga bunuh diri. Saudara sekalian, 2 bulan sebelum dia meninggal, dia melukis satu lukisan yang sangat menyedihkan. Yang diberikan judul At the Gate of Eternity. Lukisan daripada seorang tua yang memegang wajahnya, menutupi wajahnya seluruhnya sehingga kita tidak bisa melihat wajahnya. Dia beberapa kali melukis lukisan ini dan ini adalah versi yang terakhir, yaitu seorang tua. Pada satu sisi ini adalah gambaran keputusasaan dan kesedihan. Tetapi ada orang menafsirkan mungkin dia di saat seperti ini, dia menginginkan penyesalan, pengakuan dosa dan kembali kepada Tuhan. Di akhir hidup dengan satu penyesalan dan satu kesedihan. Saudara sekalian, sesungguhnya di dalam masa hidup dia bukan tidak ada sisi-sisi yang berpengharapan. Lukisan Van Gogh yang paling terkenal adalah Sunflower, yaitu bunga matahari yang mempunyai 5 versi dan ini adalah versi yang paling terkenal yang dilukis pada tahun 1888. Bagi kita yang mengerti lukisan, kita tahu Van Gogh berpindah dari impresionisme menuju kepada post-impresionisme, di mana di situ bayang-bayang akan ekspresionisme sudah mulai muncul. Sehingga lukisan-lukisan simbolis, lukisan gambar bunga yang lebih bersifat geometris, saudara sekalian sudah mulai muncul di dalam lukisan dia. Tahun 1888 adalah satu periode yang disebut oleh National Gallery di London yang menyimpan lukisan ini sebagai satu periode jarang yang penuh dengan optimisme. Itu sebabnya semua lukisan tahun 1888 adalah periode yang sangat jarang. Kuning adalah gambaran daripada kebahagiaan. Kuning adalah simbol daripada Tuhan. Kuning adalah gambaran daripada cahaya terang matahari. Itulah sebabnya dia menggambar dengan dominan warna kuning. Lalu bunga matahari adalah simbol daripada devotion and loyalty. Ini adalah masa yang paling berpengharapan. Tetapi sepanjang hidupnya dia diliputi dengan depresi, dengan keputusasaan, dan banyak sekali penderitaan. Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan kehidupan orang yang dicatat oleh Alkitab sangat pendek, tetapi sesungguhnya sangat brilian. Saudara, Henokh adalah orang yang sangat penting, sekalipun tidak dicatat perkataan akhir dari hidup dia. Tetapi Alkitab menyimpulkan hidup dia di dalam satu kalimat, seolah-olah ini adalah perkataan akhir dia. Mari kita membaca Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita membuka suara membaca keempat ayat ini bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita baca satu lagi di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5, yaitu Ibrani 11 ke-5, catatan mengenai Henokh. Kita baca bersama-sama ayat ini, Ibrani 11 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Catatan hidup Henokh sangat pendek. Hanya bicara tentang umur, bicara tentang dia memperanakan, bicara tentang kerohanian dia, dan bicara tentang dia terangkat. Catatan hidup dia sangat pendek.
baik di dalam Ibrani 11 maupun di dalam Kejadian 5. Setelah itu tidak ada lagi catatan apapun mengenai kehidupan Henokh. Ahli Perjanjian Baru Donald Guthrie mengatakan kehidupan Henokh yang dicatat oleh Alkitab begitu pendek, seperti satu permata yang kecil tetapi bersinar dengan terang, dan tidak ada bandingnya di seluruh Alkitab. Catatan hidupnya tidak panjang, biografinya hanya pendek, tetapi saudara, di dalam biografi yang pendek itu memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat berharga. Saudara sekalian, kita akan melihat dalam bagian yang pertama, catatan Alkitab mengenai Henokh. Pertama, saudara, Alkitab tidak tertarik mencatat penderitaan Henokh. Apakah Henokh hidup tidak memiliki penderitaan? Pasti banyak penderitaan. Kalau kita menelusuri, mengikuti, kalau kita bertanya kepada dia, kita akan menemukan banyak penderitaan. Saudara, di dalam dunia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada satu manusia yang tidak memiliki penderitaan. Tapi Alkitab sama sekali tidak tertarik mencatat penderitaan dia. Kalau kita mewawancarai orang, kalau kita berbicara dengan orang, selalu berbicara tentang penderitaan. Penderitaan saya, penderitaan saya, penderitaan saya. Dari saya lahir sampai saya tua, begitu banyak penderitaan. Itulah merupakan konten dari biografi manusia. Kebanyakan kita menemukan catatan mengenai penderitaan demi penderitaan. Heran, Alkitab tidak tertarik mencatat penderitaan daripada Henokh. Bukankah Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun, jikalau kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya, pride-nya, intinya adalah kesukaran dan penderitaan. Adalah trouble and tragedy, adalah labor and sorrow. Bukankah hidup kami 70 tahun? Jikalau kami kuat 80 tahun, isinya adalah penderitaan. Musa sendiri yang juga melewati hidup banyak penderitaan sudah memberitahu kita di dalam Mazmur pasal yang ke-90 bahwa hidup manusia memang diliputi oleh penderitaan. 70 tahun, jikalau kuat 80 tahun, isinya penderitaan. Kebanggaannya penderitaan, yang bisa diceritakan adalah penderitaan dari penderitaan. Dari orang paling miskin sampai orang paling kaya, selalu kita menemukan cerita-cerita tentang penderitaan. Itu sebabnya semua film yang memperoleh Oscar pasti isinya penderitaan. Tidak pernah ada film yang memperoleh Oscar tidak cerita tentang penderitaan. Selalu penderitaan, penderitaan, penderitaan. Tetapi Alkitab sama sekali tidak tertarik untuk mencatat penderitaan Henokh. Sekalipun di dalam hidup dia pasti ada penderitaan. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Pekerjaan dia. Ketika Tuhan Yesus dan murid-murid melewati orang yang dilahirkan buta, murid-murid bertanya, dia yang salah atau orang tuanya yang salah sehingga dia dilahirkan buta? Murid-murid tertarik kepada penyebab penderitaan. Kalau kita menjadi YouTuber, menjadi konten kreator, kita akan datang kepada orang yang buta sejak lahir, dan kita menggali pengalaman penderitaan dia. Bagaimana Bapak jadi orang buta sejak lahir? Wah, kesulitannya ini, kesulitan itu. Murid-murid tertarik kepada penyebab penderitaan. Zaman sekarang orang tertarik kepada pengalaman penderitaan. Tapi Yesus tidak tertarik kepada dua itu. Tuhan Yesus tertarik kepada penyelesaian daripada penderitaan. Bukan penyebab penderitaan, bukan pengalaman penderitaan, tetapi penyelesaian daripada penderitaan. Sebab pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Siapa yang salah? Dia yang salah atau orang tuanya yang salah sehingga dia dilahirkan buta? Tuhan Yesus bukan bicara mengenai siapa yang salah, bukan bicara mengenai penyebab penderitaan. Tuhan Yesus bicara mengenai penyelesaian penderitaan. Pengalaman penderitaan tidak bisa kita remehkan. Kalau kita jadi seperti dia, banyak kesulitan. Kalau kita jadi seperti orang yang dilahirkan buta, banyak penderitaan. Pengalaman penderitaan tidak boleh kita remehkan. Penyebab penderitaan kita perlu belajar supaya kita dari situ tidak mengulang lagi. Kalau ada kesalahan, kita belajar supaya kita tidak ulang lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata, yang penting adalah pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu sebabnya bukan penderitaan yang penting, tetapi pekerjaan Allah di dalam penderitaan itu yang penting. Kita tidak boleh keliru fokus di dalam melihat penderitaan.
Kalau kita menoleh ke belakang sepanjang 2023, oh pandemi sudah selesai. Tetapi efek pandemi, efek ekonomi dalam pandemi, di dalam ilmu ekonomi disebut sebagai scar effect. Efek memar, orang ditonjok, sudah tidak ditonjok lagi tapi dampaknya masih panjang. Oh pandemi sudah selesai, tetapi bisnis saya belum bisa kembali. Oh pandemi sudah selesai, penjualan baru 60%. Oh pandemi sudah selesai, tetapi dunia pendidikan mengalami kehilangan masa kualitas yang baik selama sekian tahun. Belum bisa kembalikan sepenuhnya. Saudara sekalian, kita melihat ke belakang, melihat banyak penderitaan-penderitaan. Dan kita tertarik memikirkan penyebab penderitaan. Kita tertarik untuk berfokus kepada catatan detail pengalaman penderitaan kita. Tetapi Tuhan lebih tertarik kepada bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan di dalam penderitaan kita. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui Yohanes pasal ke-9. Yang kedua, kenapa tidak dicatat mengenai penderitaan Henok? Bukan hanya Henok yang tidak dicatat penderitaannya. Ada banyak orang di dalam Alkitab yang tidak diberikan detail penderitaan mereka. Rasul Paulus tidak catat banyak penderitaan dia hanya di dalam surat 2 Korintus. Di dalam surat 2 Korintus dia memberikan sedikit cicipan kepada penderitaan dia. Karena jemaat di Korintus tidak menghargai pelayanan Paulus. Itu sebabnya mau tidak mau dia harus cerita kesulitan dia supaya mereka mengerti. Tetapi kita melihat di dalam seluruh Alkitab, dari 12 rasul termasuk Paulus, yang dicatat matinya cuma Rasul Yakobus. Rasul-rasul yang lain Alkitab tidak mencatat kematian mereka. Kita menonton di internet secara akhir hidup dari para rasul begitu menderita, begitu menyakitkan. Yohanes melihat Yakobus dipenggal kepala, Yohanes sendiri dilempar ke dalam wajan berminyak. Tapi Alkitab tidak mencatat penderitaan-penderitaan mereka di akhir hidup mereka. Saudara, seolah-olah di skip. Kenapa? Bukan pengalaman penderitaan itu Tuhan remehkan, bukan. Tetapi pekerjaan Allah di dalam penderitaan itu yang menjadi fokus. Saudara sekalian, Tuhan tidak mencatat penderitaan dari banyak orang. Karena Paulus 2 kali berkata di dalam suratnya, kemuliaan yang kekal jauh lebih besar dari penderitaan yang ringan. Dibandingkan dengan kemuliaan, dibandingkan 5 mahkota yang akan kita terima nanti, penderitaan ini tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya tidak heran kita lihat Alkitab tidak memperhatikan penderitaan daripada Henok. Kita lebih suka bicara penderitaan kita, tetapi Alkitab tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajar kita berfokus kepada pekerjaan Allah di dalam penderitaan dan bukan penderitaan itu sendiri. Paulus mengajar kita berfokus kepada kemuliaan yang kekal di sorga nanti, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penderitaan yang ringan di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara sekalian, kita lihat bahwa catatan Alkitab terhadap hidup Henok tidak memperhatikan, tidak mencatat dosa Henok. Kalau tadi tidak mencatat penderitaan dia, yang kedua Alkitab tidak mencatat dosa dia. Apakah Henok orang yang tidak berdosa? Tidak mungkin. Henok hidup setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia pasti ada dosa. Alkitab sama sekali tidak menyinggung dosa dia. Kalau kita, saudara, terhadap dosa orang lain, kita hitung. Dia tidak nyapa saya berapa kali. Dia lupa undang saya berapa kali. Dia apa berapa kali. Saudara perhatikan ya, catatan hidup kita, kita suka kalau bicara penderitaan kita, dosa orang lain. Penderitaan kita, dosa orang lain. Alkitab tidak menulis dua-duanya di dalam kehidupan Henok. Tidak mencatat sama sekali mengenai kelemahan dia. Masa sih Henok tidak ada kelemahan? Pasti ada. Selain Henok, Yusuf, Daniel, memang catatan Henok pendek sekali. Jadi karena itu biasanya orang tidak banyak bicara soal ini. Tapi Yusuf dan Daniel, catatan hidup mereka panjang. Tetapi Alkitab juga tidak mencatat mengenai dosa dia. Saudara sekalian, kenapa? Bukankah Paulus berkata saya mempunyai dosa, saya sadar akan dosa saya. Paulus berkata, di antara orang berdosa, aku paling berdosa. Paulus sendiri berkata begitu. Apakah Henok tidak ada dosa? Tidak mungkin. Tetapi saudara, seolah-olah catatan hidup ini memberitahu kita apa yang berkali-kali Alkitab nyatakan. Yaitu setelah Tuhan mengampuni kita, Tuhan melupakan. Berkali-kali dari perjanjian lama, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Ibrani 2 kali mencatat, setelah Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan melupakan. Seolah-olah setelah Tuhan mengampuni dosa daripada Henok, Tuhan
melupakan dosa dia. Saudara sekalian, ini adalah satu penghiburan. Mata manusia berbeda dengan mata Tuhan. Mata manusia terus menggarisbawahi kelemahan orang lain, kelemahan orang lain, kelemahan orang lain. Termasuk kita sendiri suka memperhatikan kelemahan orang lain. Tapi Tuhan tidak. Setelah Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Tuhan menerima orang berdosa dan memakai mereka menjadi orang-orang yang melayani Tuhan bersama-sama. Itu satu penghiburan yang sangat indah. Seharusnya setelah kita diampuni, membuat kita sungkan kepada Tuhan untuk tidak berani melukai hati Dia. Bagian yang kedua, saudara, tadi bagian yang pertama catatan Alkitab mengenai Henok. Bagian yang kedua kita lihat, saudara, umur Henok paling pendek. Kalau kita melihat Kejadian pasal ke-5, saudara, di situ umurnya panjang-panjang. Saudara sekalian, Kejadian pasal yang ke-5, anaknya Henok sendiri, Metusala, 969 tahun. Anaknya, cucunya 777 tahun. Papanya 962 tahun. Kakeknya 895 tahun. Semua 700, 800, 900. Henok hanya 365. Hanya 365. Lebih pendek daripada umur orang-orang di sekitar dia. Anaknya, cucunya, papanya, kakeknya, kakek buyutnya, semua umurnya lebih panjang. Tapi yang dicatat bergaul dengan Tuhan. Atau terjemahan yang lebih tepat bukan bergaul, berjalan. Sebab istilah bahasa Ibrani halak lebih tepat diterjemahkan berjalan bersama dengan Tuhan. Kehidupan Henok mirip dengan kehidupan Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus umur hanya 1/3 atau 1/sekian dari rata-rata manusia yang hidup. Tuhan Yesus sampai 33,5 tahun sudah selesai. Manusia 60, 70, 80 tahun, saudara, lebih pendek dari umumnya manusia. Tetapi kehidupan Tuhan Yesus pasti menjadi teladan karena makna yang luar biasa. Saudara sekalian, satu hal yang kita lupa dari kehidupan Tuhan Yesus di dalam kesaksian kehidupan Yesus yang begitu luar biasa adalah Tuhan Yesus mempersembahkan masa muda. Kita bicara kehidupan Tuhan Yesus lalu kita membayangkan, oh dia mati di kayu salib menebus kita, semua itu baik. Tapi yang kita sering kali lupa, Tuhan Yesus mempersembahkan masa muda yang pendek untuk memuliakan Tuhan. Masa muda yang pendek dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, apa yang kita bisa belajar dari umur yang pendek tetapi bermakna? Apa sih bermakna itu? Henok dicatat dia berjalan bersama Tuhan. Catatan Ibrani dia berkenan kepada Tuhan. Nanti kita lihat, saudara. Lalu saudara kita bertanya, apa sih hidup yang bermakna? Simple. Memuliakan Tuhan, memberkati orang lain. Memuliakan Tuhan, memberkati orang lain. Itu simple. Saudara, simple. Dan kita lihat itu di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Memuliakan Bapa, memberkati manusia. Memuliakan Bapa, memberkati manusia. Saudara, Tuhan Yesus hidupnya pendek tetapi bermakna. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan yang pendek tetapi bermakna? Henok hidupnya pendek tetapi bermakna. Hidup yang pendek tetapi bermakna. Banyak orang di dalam dunia, terutama komponis-komponis umurnya 30 lebih, Mozart dan Schubert, saudara, pendek-pendek tetapi saudara, karya mereka sangat luar biasa. Saudara, 3 hal yang kita belajar dari Tuhan Yesus. Pertama, senantiasa sadar tugas dan panggilan. Waktu berlalu cepat sekali. Waktu berlalu cepat sekali. Tidak rasa kita sudah menikah. Tidak rasa kita sudah punya anak. Tidak rasa kita sudah punya cucu. Sejak umur 40 mendadak hidup kita menjadi lain. Tubuh kita menjadi seperti cepat sekali menurun. Kita merasakan kok tidak seperti dulu lagi. Pikiran kita seperti dulu, tetapi tubuh kita tidak seperti dulu. Kita masih mempunyai pikiran-pikiran. Kalau kita dulu main sepak bola, kita dulu main basket, kita dulu main voli, kita kepengen lompat seperti dulu. Ternyata sudah berbeda. Sudah sejak umur 40, tubuh sudah sangat berbeda. Waktu sangat cepat berlalu. Tuhan Yesus memberi kepada kita 3 teladan. Pertama, sadar akan tugas dan panggilan. Pak Tong baru saja berkhotbah seri Natal, itu adalah salah satu panggilan Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Berkali-kali Tuhan Yesus selalu menyatakan, aku datang, aku datang, aku datang.
berarti dia sadar akan tugas dan panggilan dia. Aku datang untuk memberi nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk apa? Terus diulang-ulang. Menyatakan dia sadar akan tugas dan panggilan dia. Ini adalah salah satu teladan, salah satu pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita nanti melewati 2024, kita tidak sadar akan tugas dan panggilan kita, waktu akan cepat berlalu dan kita membuang sangat banyak waktu kita. Kita pulang sampai rumah, kita merasa tugas kita di kantor sudah beres, tanggung jawab kita sudah selesai. Kita kepengen duduk di sofa, kita kepengen naikin kaki, kita kepengen nonton YouTube. Bapak-bapak mungkin sukanya debat politik atau lihat penjelasan itu YouTuber mengenai mobil. Ibu-ibu mungkin suka lihat yang masa-masa resep. Jangan lupa, tugas di kantor sudah selesai. Tugas sebagai papa, dampingi anak belajar belum selesai. Kita suruh dia belajar, dia masuk kamar main game. Belajar, dia masuk kamar buka HP. Belajar, masuk kamar dia buka YouTube. Kecuali saudara duduk di samping dia, saudara juga bawa buku, buka buku, dia juga di sebelah situ belajar sama-sama. Tugas di kantor sudah beres, tapi panggilan sebagai papa belum selesai. Itu sebabnya saudara senantiasa terus sadar akan tugas dan panggilanku apa. Apa tugas dan panggilanku yang Tuhan beri kepadaku yang aku tidak boleh lupa. Sudah selesai tugas dan panggilan sebagai ayah, tugas dan panggilan sebagai suami, tugas dan panggilan sebagai istri, tugas dan panggilan sebagai anak. Jangan lupa di dalam keluarga setelah kita menikah, kewajiban kita untuk orang tua belum selesai. Jangan kita berkata saya sudah nikah, mama papa saya tidak tahu lagi. Bukan. Kewajiban kita kepada orang tua sampai mereka dipanggil Tuhan. Belum selesai waktu kita menikah. Sebagai suami sudah, sebagai orang tua sudah, sebagai anak. Oh kita perlu ingat, ini adalah hari Kamis malam. Hari Kamis sore saya jemput papa ke dokter jantung. Tugas saya sebagai anak harus saya jalankan. Senantiasa sadar akan tugas dan kewajiban. Lalu secara overall sebagai orang Kristen dimanapun kita mesti senantiasa sadar. Kita orang percaya yang harus menjaga kesaksian. Yang harus menjaga nama Tuhan. Dan memberitakan Injil. Kadang-kadang saya bertemu orang, saya selalu suka tanya satu pertanyaan. Bagaimana bisa jadi orang Kristen? Bagaimana bisa ke gereja? Banyak sekali cerita yang menarik. Ada orang berkata, oh Pak, teman kantor saya, teman kos saya, setiap minggu, malam minggu, tidak berhenti-henti gedor kamar saya. Besok kita ke Granada yuk. Dulu Patong kebaktian di Granada. Zaman dulu mereka kuliah di Trisakti, di Binus, di Depok, di mana. Tiap malam minggu gedor, dia tidak mau. Alasan terus. Sampai suatu pagi, alasan habis. Apalagi? Mau bilang nenek mati, nenek sudah mati semua. Ya. Mau apa lagi? Tidak ada alasan. Akhirnya ya sudah ikut dengar khotbah Patong, bertobat, lama-lama sudah menjadi majelis. Yang paling aneh seumur hidup saya tanya satu orang, bagaimana bisa ke gereja? Dia mengatakan begini, disuruh orang gila. Loh kok bisa? Anak-anak itu ada orang gila lewat, mereka lempar-lempar orang gila. Lempar-lempar orang gila bawa kayu marah. Tapi bukan kejar anak-anak itu, kejar saya. Lalu waktu kejar saya dia bilang, ke gereja. Saya lari ke gereja, sampai di situ pendetanya keluar. Kenapa? Dikejar apa? Saya dikejar orang gila. Masuk situ, duduk dikasih air minum, diinjili sama pendeta. Akhirnya menjadi orang Kristen. Ada yang mengatakan, saya tanya bagaimana bisa ke gereja? Saya diundang peresmian kantor di Ruko hari Minggu. Lalu saya datang, saya lihat banyak sepeda motor. Parkir di situ, saya masuk saja. Saya tahu itu acaranya di situ. Saya begitu naik duduk pas lagi khotbah. Saya pikir, oh ini giliran khotbah, setelah khotbah makan-makan. Ternyata dia salah masuk, ternyata yang dia masuki gereja. Kantor di sebelah sana. Akhirnya dia menjadi orang Kristen. Saudara sekalian, Tuhan mempunyai banyak sekali cara untuk bekerja memimpin saudara. Tugas kita sebagai orang percaya menginjili, mengajak orang pergi ke gereja. Kita tidak boleh lupa banyak, sadar akan tugas dan panggilan. Ini pertama. Kedua, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita, sadar akan prioritas. Tuhan Yesus menyembuhkan, ada banyak kali. Tapi ada kali kesempatan dia tidak mau menyembuhkan. Dia tidak mau menyembuhkan. Dia pergi berdoa. Dia pergi memberitakan Injil.
Tuhan Yesus pergi berdoa, murid-murid cari dia. Tuhan, banyak yang menunggu untuk disembuhkan. Mari kita pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil. Sebab untuk itulah aku sudah datang ke dalam dunia. Prioritas. Prioritas itu mengasumsikan tidak semua hal sama penting. 1 tahun 365 hari. 1 hari 24 jam. Heran ya, kepada orang yang sibuk di kota besar. Yang sibuk, mereka yang tinggal di kota-kota besar. Yang sibuk, macet, seperti Tokyo, seperti Jakarta, saudara, hari bukan 24 jam sehari, 2,4 jam sehari, cepat sekali. Baru bangun pagi, sudah pulang. Saya pernah baca di koran ada orang yang kerja di Jakarta, tinggal di Purwakarta. Setiap hari berangkat jam 4 pagi, pulang jam 10 malam. Bagaimana supaya hemat ongkosnya? Semua yang kerja di Jakarta di sekitar situ, mereka kumpul. Setiap berangkat 5 orang, ganti mobil, ganti bayar tol, ganti bayar bensin. Sehingga 5 hari, 4 hari bisa hemat uang. Karena rumah di Jakarta sudah sangat mahal. Dari Jakarta Anda bisa beli rumah, keluar ke Jabodetabek, ke Bodetabek. Di Bodetabek mahal, keluar lagi sampai dengan di Purwakarta begitu jauh. Saudara sekalian, di kota-kota besar, waktu hidup sangat pendek. Di kampung-kampung saudara sekalian, apalagi yang tidak ada internet, 1 hari rasanya 240 jam, lama sekali. Kok nggak sore-sore ya? Saudara, pagi bingung mau ngapain, gelisah. Saudara sekalian, saya pernah pergi ke satu kota di KKR regional, saudara sekalian, setengah jam orang lewat 1. Ini pinggir kota atau pusat kota? Ini pusat kota, Pak. Setengah jam orang lewat 1. Pergi ke Belanda, pergi ke satu sekolah teologi, juga sama, setengah jam lewat 1. Kenapa? Karena di situ kampung, di situ penduduknya sedikit. Setengah jam lewat 1 orang, sepi sekali, seperti kota mati. Saudara sekalian, kita harus sadar, di dalam waktu yang berjalan begitu cepat, prioritas mana yang harus dikerja duluan. Ini adalah salah satu bijaksana hidup yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Mana yang harus dia kerjakan duluan, mana yang harus dia kerjakan belakangan. Saudara, orang yang tidak bijaksana semua dianggap sama, semua pekerjaan dianggap sama. Kacau prioritasnya, sehingga akhirnya hal penting kekurangan waktu untuk dikerjakan. Karena dia buang waktu kepada hal-hal yang tidak penting. Patong mengatakan ketika mendesain gedung gereja, toilet pakai tempat paling pinggir. Itu namanya prioritas. Tempat space yang terbaik dipakai untuk aula, untuk ruangan kebaktian. Sisanya pinggir, di bawah tangga, di pinggir-pinggir, dikasih di situ toilet. Saudara, kalau toilet di tengah-tengah, itu orang yang tidak ngerti prioritas. Sama, hidup kita juga harus ada prioritas yang kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, teladan dari Tuhan Yesus adalah kesadaran akan waktu. Sadar. Tuhan Yesus berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia selama masih siang. Sadar, waktu terus berjalan. Heran ya, Tuhan mencipta kita di dalam ruang dan waktu, tetapi setelah kita punya kesadaran akan ruang lebih tinggi daripada kesadaran akan waktu. Kita dicipta di dalam ruang, setelah lalu kita sadar, wah sekarang rumahnya sempit. Kita naik bus, sadar sempit. Naik kereta sempit, naik pesawat sempit. Kita mempunyai kesadaran akan ruang sangat tinggi, tapi kesadaran akan waktu sangat kurang. Padahal ruang bisa dibeli, waktu nggak bisa dibeli. Saudara pernah pikir paradoks ini? Ruang bisa dibeli. Kita bisa beli tanah. Kita beli tanah, kita pagar 1 hektar sampai mati nggak bakal diganggu orang. Surat punya kita jaga, apalagi kasih 1 orang jaga di situ. Tapi nggak ada orang mengatakan saya akan beli 1 tahun ini milik saya, nggak bisa. Ruang bisa dibeli, waktu nggak bisa dibeli. Tapi kesadaran akan waktu sangat kurang dibandingkan kesadaran akan ruang. Ruang bisa dipatenkan. Waktu tidak bisa dipatenkan. Justru kita harus mempunyai kesadaran akan waktu. Sadar, waktu terus berjalan. Tuhan Yesus sadar berkali-kali kita menemukan, terutama dalam Injil Yohanes, bagaimana dia sadar akan waktu. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ketika Maria meminta Tuhan Yesus untuk membuat air menjadi anggur, Yesus berkata, saatku belum tiba. Saatku sudah tiba. Di dalam Yohanes 13, berkali-kali Alkitab memberitahu kita, Tuhan Yesus sangat sadar akan waktu. Memang menjalani hidup kalau tidak menyadari waktu sangat bahaya. Nanti akhir hidup kita seperti gambar dari Van Gogh tadi. Orang tua yang menyesal. Wah, sudah sangat cepat berlalu. Sudah pergi, kesempatan sudah tidak ada lagi.
baru sayang. Satu kali kami mengajak-ajak orang ikut ke KKR regional. Biasalah jemaat kalau diajak KKR regional banyak alasan. Inilah itulah segala macam. Ada seorang jemaat ngomong satu kalimat bagus sekali. Pak, kita ini orang munafik ya Pak ya. Kenapa Pak? Kita diajak KKR regional, pergi penginjilan, alasannya banyak. Inilah itulah. Tapi kalau di tempat KKR regional itu ada proyek ratusan miliar. Malam ini juga berangkat. Hati kita bukan untuk Tuhan Pak, hati kita untuk uang. Kita orang munafik. Saya sangat mengaminkan kalimat orang itu. Iya betul ya. Kalau ada proyek di situ di tempat KKR itu yang sama, tempat yang sama, jangankan 1 minggu. Kalau KKR 1 minggu, lama sekali KKR regional 1 minggu. Apa nggak 1 hari aja? Tapi kalau di situ ada nikel, kita pergi 1 tahun pun kita rela. Hanya 1 minggu, pergi memberitakan Injil untuk anak-anak. Kita banyak hitungan. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita di hadapan Tuhan? Saudara, setelah sudah semua berlalu, sudah rugi banyak, kesehatan sudah berkurang, baru daftar. Pak Harli, kalau di pusat ya, Pak Harli bisa ikut KKR regional enggak? Aduh Pak, bisa sih bisa Pak, tapi Bapak kesehatannya gimana? Nanti naik motor, nanti naik ojek, nanti ke sekolah-sekolah, berkhotbah, apa Bapak bisa sanggup? Jangan-jangan sampai di sana Bapak hanya tidur-tiduran di hotel, atau di penginapan, atau di rumah penduduk, di rumah pendeta, wah susah. Saudara sekalian, kesempatan harus kita pakai. Kesadaran waktu terus berjalan. Tidak ada orang yang tahu umur berapa hidup kita. Umur berapa? John F. Kennedy 46. Robert Schumann, komponis 46. Lalu saudara Antonio Gramsci, filsuf 46. Saya sekarang umur 46. Saya baca di internet berapa orang yang mati umur 46. Saya temukan mereka. Oh iya ya, saya nggak boleh mengatakan saya pasti hidup panjang. Belum tentu. Belum tentu saya hidup lebih panjang dari Patong. Setiap orang tidak bisa mempunyai pegangan apapun. Maka kita harus betul-betul menyadari waktu terus berjalan. Ini yang kedua. Saudara, kehidupan yang pendek tetapi bermakna. Tadi yang pertama, Alkitab tidak mencatat penderitaan dan dosa Henokh. Kedua, hidup yang pendek tetapi bermakna. Bagian yang ketiga, berjalan bersama Tuhan. Saudara sekalian, berjalan bersama Tuhan di dalam bahasa Ibrani halak. Halak, berjalan bersama dengan Tuhan. Apa artinya? Seorang ahli perjanjian lama bernama Victor Hamilton memakai 2 paradigma untuk menjelaskan istilah ini. Pertama, dia pakai paradigma hamba. Dia mengatakan istilah berjalan bersama Tuhan di dalam konteks mereka mengerti sebagai seorang hamba. Hamba yang berjalan di sebelah tuannya. Dia membuka jalan dan dia standby. Terus Tuhan kepengen apa? Seperti kalau kita lihat di TV, ajudan. Beberapa minggu lalu Kapolri, menteri-menteri datang kepada kita. Kita lihat dengan jelas bagaimana seorang ajudan itu ngikut terus. Saudara, kemana saja ngikut, ke toilet ngikut, kemana saja dia terus standby. Itu adalah paradigma seorang hamba. Berjalan bersama Tuhan adalah berjalan di samping, terus mengikuti. Terus mengikuti. Dia mau kemana, dia mau apa. Itu sebabnya istilah mengikut Tuhan. Ikut Tuhan artinya apa? Artinya ikut kemauan Tuhan. James Dunn, seorang ahli perjanjian baru, menjelaskan satu ilustrasi tentang mengikut Tuhan dengan satu gambaran yang sangat menyentuh hati saya. Dia mengatakan, saudara, kita punya pikiran tertuju kepada Kristus. Seperti dia katakan, saudara, seorang anak yang keterbelakangan mental atau seorang anak yang cacat. Seorang anak yang mempunyai kondisi yang sulit, saudara, dia akan terus lihat mamanya. Matanya lihat mamanya. Mamanya berdiri, betulin celana, dia ikut berdiri. Dia nggak ngerti harus ngapain. Mamanya kemana, dia ikut terus. Mamanya kemana, dia ikut terus. Mamanya mengatakan, sekarang mama mau masuk toilet, kamu tunggu di depan. Dia tunggu di depan, dia bilang, mama jangan kunci pintu. Terus digedor-gedor pintu sambil menangis. Suatu kali anak itu mengatakan, Ma, aku mau pipis. Mamanya mengatakan, kamu pergi sendiri saja. Mama tidak temani ya. Anak itu mengatakan, lebih baik aku pipis di celana daripada aku pergi ke toilet tanpa mama. Kalau satu hari mamanya mengatakan sama dia, mulai hari ini mama tidak mengurus kamu lagi. Mama, kalau begitu aku mati, Ma. Untuk apa aku hidup? Mama tidak urus aku lagi. Saudara, seorang yang mengikut Tuhan berarti terus mengikut kemauan Tuhan. Tuhan gerak ke kiri, gerak ke kanan, terus mengikut. Itu artinya mengikut Tuhan.
Seorang berjalan bersama Tuhan di dalam paradigma hamba, berarti saudara dia berjalan mengikut apa yang Tuhan mau. Kedua, saudara, paradigma sahabat. Victor Hamilton mengatakan, saudara, walking with. Di sini ada gambaran hamba, tetapi saudara di sini dipakai istilah berjalan bersama. Walking with. Seperti seorang rekan, seperti seorang sahabat. Salah satu ayat yang sangat memberkati saya, di dalam Kisah Rasul dikatakan, malam itu Tuhan berdiri di samping Paulus dan menguatkan dia. Tuhan berdiri di samping dia seperti seorang rekan pada saat temannya berada dalam saat yang paling sulit. Dia ada di sebelah situ. Beberapa minggu lalu Pak David Tong mengirimkan di grup-grup Penatua itu satu tulisan dari internet yang sangat menyentuh. Seorang punya teman di Facebook berapa ribu, punya follower di Twitter berapa ribu, punya follower lagi di mana berapa ribu. Tapi ketika dia sakit di IGD, dia keluar dari rumah sakit, yang ada cuma papa, mama dia, istrinya, anak-anak berapa orang. Ribuan itu semua hanya ada di internet, tidak ada di dalam hidup dia. Saudara sekalian, berjalan bersama Tuhan di dalam paradigma sahabat, saudara. Kita menjadi sahabat Tuhan yang memperhatikan perasaan Tuhan. Tuhan menjadi sahabat kita yang memperhatikan kita. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat indah. Itu sebabnya, saudara, ketika Daud berkata di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara bisa mengerti? Berjalan bersama Tuhan. Memang Alkitab tidak mencatat penderitaan daripada Henok, tetapi saudara, pasti Henok ada penderitaan. Dan Daud mencatat kalimat itu, bahwa berjalan bersama Tuhan di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu apa? Lembah bayang-bayang maut. Lembah, saudara, lembah itu kalau kita pakai paradigma domba, jangan lupa Mazmur 23 ini adalah gembala domba. Kita harus membaca Mazmur 23 di dalam paradigma gembala dan domba. Seekor domba dia masuk ke lembah, berarti saudara sekelilingnya gunung. Utara mendaki gunung, selatan mendaki gunung, timur mendaki gunung, barat mendaki gunung, kemana saja mendaki gunung. Begitu dia masuk ke lembah, lalu bayangan dari serigala muncul. Itu namanya bayangan maut. Bayangan serigala datang kepada dia, bayangan daripada macan tutul, bayangan daripada singa, bayangan dari binatang buas datang. Dia mau lari kemana? Dia di lembah. Dia ke utara mendaki gunung, ke selatan mendaki gunung, ke timur, ke barat mendaki gunung. Dia mau lari kemana? Dalam kondisi yang begitu sulit, Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhan, Absalom anakku mengkhianati aku. Saul mertuaku hendak membunuh aku. Apa ada lagi kesulitan yang lebih berat daripada Daud? Mau dibunuh oleh mertua dan oleh anak sendiri. Ini saudara jepit atas bawah, mertua mau bunuh dia, anak mau bunuh dia. Sesuatu yang sangat berat. Daud berkata, engkau beserta dengan aku. Penghiburan Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan, bukan gada dan tongkat. Gada dan tongkat itu menghibur. Tapi yang terutama adalah penghiburan Tuhan. Saudara sekalian, sungguh indah. Matthew Henry mengatakan satu kalimat, kalau saudara renungkan, saudara kaget. Dia berkata, jangan lupa Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan, bukan terjebak, bukan tinggal dalam lembah kekelaman. Aku berjalan, going through. Lembah kekelaman itu ada, betul. Tapi aku akan melewati lembah kekelaman itu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita tidak dikatakan terjebak dalam lembah kekelaman, tidak dikatakan tinggal dalam lembah kekelaman, tapi Mazmur 23 berkata berjalan melewati lembah kekelaman. Apakah gada dan tongkat Tuhan? Saya beri dua contoh dalam kehidupan Yesus. Gada dan tongkat Tuhan seringkali adalah orang-orang yang Tuhan utus pada saat-saat yang tersulit dalam hidup kita. Kita tidak menduga, tidak tahu datang dari mana mereka muncul. Dua orang dalam kehidupan Yesus. Pertama Kirene, kedua Arimatea. Kirene datang dari mana? Tidak tahu. Kenapa bisa ada di situ? Tidak tahu. Dia mau pergi sembahyang, mau pergi apa? Sama sekali, cuma kita tahu saat pikul salib, para prajurit suruh Simon Kirene memikul salib Yesus. Setelah Yesus mati, saudara, siapa yang menurunkan mayatnya? Siapa yang mempunyai akses kepada Pilatus? Kalau kita balik skenario ini,
Kirene yang ada di belakang, Arimatea yang ada di depan. Arimatea tidak mau pikul salib. Saya orang kaya. Enak aja prajurit Romawi. Mungkin prajurit Romawi juga nggak kira-kira itu orang kaya lu berani suruh dia pikul salib. Lalu kalau Kirene ada di belakang, apa dia mempunyai akses kepada Pilatus? Arimatea bisa masuk ke kamar Pilatus, bisa masuk ke ruangan Pilatus, minta supaya jenazah Yesus diturunkan. Berarti Arimatea orang penting. Bijaksana Tuhan, sangat ajaib. Saat pikul salib, yang Tuhan munculkan Kirene. Saat Yesus akan dikuburkan, yang muncul Arimatea. Bukan berarti mereka orang yang Tuhan bergantung kepada mereka, bukan. Setiap kali pikiran seperti ini kita jangan mengambil merit, mengambil jasa. Oh kalau bukan Arimatea, bukan. Tapi Tuhan pakai mereka. Demikian dalam hidup kita, gada dan tonggak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kirim orang yang sama sekali kita tidak duga, muncul di saat yang tepat. Penatua Timotius Sidik bersaksi, waktu mengatur kapin patong di berbagai kota. Kadang-kadang di tempat ini pendeta semua tidak mau, gereja menolak. Tuhan munculkan orang yang sudah puluhan tahun dengar khotbah patong. Mereka ajak ngomong dia, Pak bagaimana Pak? Saya sudah 30 tahun doa supaya patong khotbah di sini. Puji Tuhan, ada jalur, ada akses, akhirnya dari situ kemudian bisa. Bukan berarti Tuhan perlu orang itu, bukan. Kita jangan pikir seperti itu. Tuhan persiapkan dia dengar khotbah patong. Mungkin dulu dia seorang mahasiswa ikut KKR di Jakarta, atau di Bandung, atau di Surabaya, atau di Medan. Sekarang dia sudah sampai di kampung. Sudah puluhan tahun dia doa, Tuhan berilah kesempatan kampung saya satu kali dengar khotbah patong. Datang situ pendeta ndak mau. Tuhan bangkitkan orang itu dan Tuhan kerja lebih besar dibandingkan dengan kalau ada pendeta-pendeta melayani. Tuhan tidak bisa dibelenggu. Gada dan tongkat Tuhan. Sungguh indah saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Heran sekali ketika Ibrani 11 mencatat mengenai kehidupan Henokh. Ibrani 11 saudara sekalian berkata dia berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa Ibrani 11 tidak berkata dia berjalan bersama dengan Tuhan? Maka kita masuk kepada bagian yang keempat. Saudara, di dalam Ibrani 11 ditulis dia berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena penulis Ibrani memakai terjemahan Septuaginta LXX, yaitu terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Ibrani. Perjanjian Lama Ibrani diterjemahkan oleh 70 orang ke dalam bahasa Yunani, maka disebut LXX 70. Saudara, penulis Ibrani mengutip Septuaginta. Waktu mengutip Septuaginta, Septuaginta memakai istilah berkenan kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan diterjemahkan sebagai berkenan kepada Tuhan. Apakah ini kebetulan? Tidak. Bagi saya ini adalah konfirmasi bahwa dua ide ini digabungkan. Berjalan bersama Tuhan di dalam paradigma hamba. Berarti hamba mengikut tuannya, mengikuti kemauannya. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan dalam paradigma sahabat. Sahabat yang terus memperhatikan perasaan dari temannya. Memperhatikan hati dari temannya. Itulah artinya berkenan kepada Tuhan. Oh begitu. Jadi berkenan kepada Tuhan artinya berjalan bersama Tuhan. Mengikut kemauan Tuhan. Mentaati Tuhan. Itulah artinya berkenan kepada Tuhan. Di sini dua pemikiran ini kita gabungkan menjadi satu. Menimbulkan satu pengertian bagi kita. Saya ajak saudara membaca satu ayat dari 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Perkataan Paulus yang sangat sedih. Mari kita lihat saudara, perkataan Paulus yang sangat sedih. 1 Tesalonika 2 ayat 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Itulah penyebabnya mereka membunuh Yesus. Para rabi, imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi yang siang malam baca Alkitab, toh akhirnya mereka membunuh Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Mereka belajar firman, tetapi mereka tidak memperdulikan apa yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Belajar firman untuk apa? Untuk teologi, untuk memuaskan pikiran, untuk berdebat, untuk rasa ingin tahu. Tidak belajar firman untuk mencari apa yang berkenan kepada Allah. Sehingga akhirnya dengan sangat menyedihkan mereka membunuh Tuhan Yesus.
Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Berkenan kepada Allah berarti mengikuti kemauan Tuhan. Berkenan kepada Allah berarti menyenangkan Tuhan. Berkenan kepada Allah berarti taat perintah Dia. Itu menjadi satu tugas yang harus kita gumulkan. Kita lihat ke belakang, kita periksa. Sepanjang tahun ini berapa kali kita tidak peduli kepada apa yang berkenan kepada Allah. Maju ke dalam tahun yang akan datang, kita harus minta, Tuhan tolong kami supaya senantiasa peduli kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, juru selamat kita. He is our God, He is our Savior. Itu sebabnya wajar jikalau kita mencari apa yang berkenan kepada Dia. Karena Dia Tuhan yang mencipta kita. Dia Tuhan yang memelihara kita. Dia Tuhan yang menebus kita. Tugas kita adalah peduli kepada apa yang berkenan kepada Allah. Petrus tidak peduli kepada apa yang berkenan kepada Allah. Akhirnya dia menyangkal Tuhan. Saudara sekalian, Yudas tidak peduli kepada apa yang berkenan kepada Allah. Akhirnya dia menjual Tuhan. Orang Farisi tidak peduli kepada apa yang berkenan kepada Allah. Akhirnya mereka membunuh Tuhan Yesus. Pikiran kita satu, Tuhan, tahun depan masih ada 365 hari. Tolong saya peduli kepada apa yang berkenan kepada Allah. Itu adalah berjalan bersama Tuhan. Kita nggak boleh egois. Kalau kita kesulitan, Tuhan sertai kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan tolong kami. Tapi kalau kita hidup lancar, kita tidak peduli perasaan Tuhan, tidak peduli apa yang berkenan kepada Tuhan, tidak peduli keinginan Tuhan. Itu sesuatu kemunafikan yang sangat besar. Tugas kita adalah mari kita peduli, Tuhan, apa yang menyenangkan Engkau, apa yang berkenan kepada Engkau. Saya kalau mau tulis WA, mesti tanya itu. Saya kalau mau jawab di mana orang, mesti pikir itu. Saya kalau mau lakukan ini, mesti pikir itu. Itu harus menjadi komitmen saudara dan saya sepanjang tahun yang akan datang. Apa yang berkenan kepada Allah. Saudara Henok berjalan bersama dengan Tuhan, dan saudara Ibrani menafsirkan itu sebagai dia orang yang berkenan kepada Allah. Sebelum dia terangkat memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, sungguh indah pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Biarlah orang yang datang ke dalam pemakaman kita berkata, dia adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya menutup dengan bagian yang terakhir, saudara, secara tidak panjang. Pertanyaan yang selalu muncul, kenapa Henok tidak mati? Kenapa Henok dan Elia diangkat? Itu selalu muncul. Saudara perhatikan baik-baik, Kejadian 5 dan Ibrani 11 tidak memakai kata sorga. Cuma bilang terangkat. Kejadian 5 berkata terangkat. Ibrani 11 tambah tidak mengalami kematian. Dua itu ya. Satu terangkat. Terangkat kemana? Nggak diberitahu. Bisa juga saudara orang itu diangkat, dipindahkan. Seperti Filipus ya. Diangkat, dipindahkan. Petrus dalam penjara, diangkat malaikat, dipindahkan ke rumah. Diangkat kemana? Nggak tahu. Tetapi saudara Ibrani 11 berkata dia tidak mengalami kematian. Itu sebabnya orang suka menganggap Henok tidak mengalami kematian langsung diangkat ke sorga. Apalagi 2 Raja-Raja pasal kedua berkata saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Sedang mereka terus berjalan sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elia diangkat oleh Tuhan ke sorga dan itu menjadi satu framework of interpretation. Satu kacamata bingkai penafsiran. Dari Elia orang menganggap kalau begitu Henok juga tidak mengalami kematian di dalam pengertian dia diangkat ke sorga. Kita tidak sepenuh-penuhnya bisa memahami hal ini. Tidak mungkin Alkitab tidak mencatat. Saya mencoba menelusuri semua penjelasan bagaimana atau mengapa mereka tidak mengalami kematian. Tuhan Yesus saja mengalami kematian. Kok mereka tidak mengalami kematian? Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Tapi kita tidak bisa sepenuhnya menjelaskan. Kalau kita berkata mereka orang yang cinta Tuhan, banyak yang juga cinta Tuhan mengalami kematian. Kalau kita mengatakan, oh Elia seorang seperti Yohanes Pembaptis, seorang yang berkhotbah sendirian, lone voice in the wilderness, kata seorang ahli. Satu suara yang berseru sendiri di padang gurun. Seorang ahli mengatakan Elijah had no fixed
residence, but moved from place to place as the Spirit of God suggested him. Dia tidak mempunyai rumah, dia pindah dari satu tempat ke satu tempat sesuai pimpinan Roh Kudus. Tetapi yang lain juga begitu. Yesus tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Dan saudara, banyak yang lain. Tapi Yesus mengalami kematian. Sekalipun akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Beberapa penjelasan dari Matthew Henry mengakhiri khotbah ini. Pertama, dia katakan saudara, Elia dan Henok diangkat oleh Tuhan ke sorga menjadi persiapan bagi Yesus naik ke sorga. Seperti Melkisedek, imam dan raja, menjadi persiapan bagi Yesus nanti menjadi nabi, raja dan imam. Melkisedek dalam perjanjian lama, Yesus dalam perjanjian baru. Demikian pula Tuhan beri dua saksi, yaitu Henok dan Elia tidak mengalami kematian, untuk mempersiapkan Tuhan Yesus akan naik ke sorga seperti yang dialami oleh Henok dan Elia. Kedua, mungkin Tuhan melihat mereka bagaimana melayani, melihat bagaimana mereka dengan luar biasa melayani di belakang. Saudara sekalian, bukan sekedar satu penghargaan, tetapi satu dorongan untuk orang-orang yang datang kemudian setelah mereka boleh dengan setia melayani, setia mengikut Tuhan, setia mentaati Tuhan. Tuhan menyertai mereka sampai akhir hidup mereka. Tuhan seperti saudara tidak tahan, lebih cepat, ingin lebih cepat langsung bawa ke surga. Seperti tidak mau tunggu lagi, harus melalui kematian, pemakaman lagi. Tidak usah lama-lama, langsung berangkat aja. Saking dekatnya Tuhan sama Henok, saking dekatnya Henok sama Tuhan, Tuhan seperti tidak mau lama-lama, sudah langsung jalan aja. Saking menderitanya, Elia sangat menderita selama hidup mengikut Tuhan, membela kehormatan Tuhan, sangat menderita. Seperti Tuhan tidak mau lama-lama. Tapi kita tidak boleh memutlakan semua penjelasan ini, sebab Stefanus juga sangat menderita, tetapi dia tidak diangkat oleh Tuhan ke surga. Dia melalui kematian, kematian yang sangat agung, seperti kematian daripada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan boleh memberikan satu teladan yang luar biasa dari kematian Stefanus, sekalipun dia tidak diangkat ke surga. Saudara sekalian, biarlah kesaksian hidup Henok yang diangkat oleh Tuhan boleh menghantar kita mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Pendeta Hendra Wijaya akan memimpin doa meresponi firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih untuk kelimpahan firman yang kami terima pagi hari ini. Biarlah melalui firman ini kami ditolong untuk menghitung lagi segala berkat Tuhan bagi hidup kami, dan menteguhkan kami untuk memandang ke depan akan perjalanan hidup kami dan bagaimana kami harus hidup berbuah bagi Tuhan. Berikan kami iman dan pengharapan, berikan kami keberanian untuk mempermuliakan Tuhan melalui seluruh aspek hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang sudah kami terima pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat meneguhkan iman bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, gembala agung jiwa kami berdoa. Amin. Puji Tuhan membawa kita masuk ke dalam hari terakhir tahun 2023. Seolah-olah baru kemarin tanggal 1. Sekarang sudah tanggal terakhir. Berapa orang yang tidak bisa lewat tengah tahun, akhir tahun, apalagi mungkin tidak bisa lewat malam ini. Siapakah yang akan meninggal malam ini dan tidak bisa menyongsong tahun yang akan datang besok pada waktu matahari terbit? Barang siapa yang bisa melewati setiap hari, itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama datang berkumpul di sini untuk menghitung anugerah, untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas 365 hari yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita.
Dan besok pagi pada waktu matahari terbit, engkau tidak menemu lagi apa yang disebut tahun 2023. Karena itu sudah masuk museum, sudah masuk sejarah, sudah masuk kuburan. Maka tidak pernah ada lagi tahun 2023. Apa yang pernah terjadi di dalam tahun 2023 tidak terulang lagi. Yang harus disesali akan tetap menjadi penyesalan tidak habis-habis. Yang menjadi syukuran akan tetap menjadi ingatan yang bersyukur tidak habis-habis. Dan kita mau berjanji kepada Tuhan, di dalam tahun yang baru kita juga memperbaharui hidup kita sehingga tidak diingat, tidak dikejar, dan tidak dianiaya oleh tahun-tahun yang lama. Mari kita semua menghargai 2 hari setiap tahun, mengakhiri 1 tahun yang akan lewat, menyambut 1 tahun yang akan datang. Tuhan memberkati kita masing-masing. Biarlah cinta Tuhan mendorong kita sebagai orang Kristen, khususnya di dalam gereja Reform Injili. Gereja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Gereja yang sangat dipimpin oleh Tuhan. Biar kita tidak sia-sia menjadi pengikut Kristus di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono memimpin kita berdoa di dalam kebaktian minggu terakhir tahun ini. Mari kita semua tutup mata dan kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menjalani hari-hari kami. Dan kami mohon untuk kami boleh melihat kehadiran Tuhan, topangan tangan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan kami visi untuk melihat ke depan. Dan Tuhan senantiasa hadir menyertai kami. Kalau 1 hari Tuhan berikan pada kami, ialah 1 hari itu kami boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berikan kami iman untuk menatap ke depan, sehingga kesulitan apapun tidak akan bisa merubuhkan kami, karena Engkau menyertai kami. Badai seperti apapun tidak akan menundukkan kami, karena Tuhan menyertai kami. Karena itu Tuhan, satu hal yang kami sangat rindukan, lebih berharga dari segalanya, yaitu penyertaan-Mu, seperti yang tadi kami sudah dengarkan lewat khotbah yang disampaikan. Biarlah kehadiran-Mu senantiasa, kami boleh memegang tangan-Mu kemanapun kami pergi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.